Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno dari SMP Negeri 8 Malang. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Khusus pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian semua dapat mengintegrasikan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Khusus hari ini, diharapkan kalian nantinya bisa mengenal lebih jauh tentang negara-negara ASEAN. Nah, anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian lirik lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Ya, saya yakin kalian masih ingat lirik lagu tersebut. Nah, kira-kira bisa tidak kamu menyanyikan? Bisa, ya. Saya juga yakin kalian pasti bisa dan masih menghafalnya, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, dan seterusnya. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu tersebut, makna apa yang terkandung dari lirik lagu tersebut? Apa? Ya, makna yang terkandung dari lirik lagu tersebut bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Perlu kalian ketahui bahwa negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menunjukkan bahwa jumlah pulaunya mencapai 13.466 buah. Luas daratannya 1.922.570 km persegi. Dan luas perairannya 3.257.483 km. Begitu luasnya wilayah Indonesia. Sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang terluas di wilayah ASEAN. Kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang pertama, kita akan membahas tentang Indonesia. Ya, ini adalah peta pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan sekali terhadap gempa. Jadi jangan heran kalau kalian sering merasakan goncangan dari gempa. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara tetangga kita yang terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Berikutnya Singapura.
Singapura luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, cuma 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi, di beberapa tempat dijumpai juga perbukitan. Berikutnya adalah Brunei. Brunei merupakan salah satu negara yang juga merupakan tetangga kita di atas di Pulau Kalimantan, ya. Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia, sehingga bisa dikatakan bahwa Brunei ini berada dalam suatu wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Berikutnya adalah Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara yang dulu pernah dijajah oleh Amerika. Vietnam secara geografis terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Berikutnya adalah Kamboja. Kamboja merupakan salah satu wilayah yang menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar atau Tonle Sap. Ya. Sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Ya. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Berikutnya adalah Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan, dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Kedua berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Jin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum-Pasifik. Thailand. Negara Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan merupakan bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa daratan atau dataran yang rendah di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Timor Leste atau Timor Timur. Timur Timur adalah daerah yang kurang subur
dan beriklim tropis, dipengaruhi oleh angin muson dari benua Australia. Wilayah Timor Timur meliputi areal seluas 15.007 km persegi, yang terdiri atas sebagian Pulau Timor bagian timur dan Pulau Kambing atau Atauro, Pulau Jaco, dan sebuah eksklave di Timor Barat di Kabupaten Ambeno yang dikelilingi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita akan berbicara tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam, sumber daya alam, minyak dan gas bumi. Usaha pertaniannya mencakup padi, kelapa, lada, buah-buahan. Sumber daya manusia, indeks pembangunan manusianya sebesar 0,856. Angka harapan hidupnya 78,82. Filipina. Sumber daya alamnya berupa tebu, abaka, tembakau, kelapa, emas, dan perak. Sumber daya manusianya dengan indeks pembangunan manusia sebesar 0,668. Angka harapan hidupnya 68,23. Indonesia, sumber daya alam padi, jagung, ikan, teh, kopi, karet, kayu, rotan, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sumber daya manusia dengan IPM-nya sebesar 0,684. Angka harapan hidupnya 68,94. Kamboja, sumber daya alamnya padi, karet, umbi-umbian, jagung, buncis, dan tembakau. Sumber daya manusianya dengan IPM sebesar 0,555 atau 555. Angka harapan hidupnya 68,45. Sedangkan Vietnam, sumber daya alamnya buah-buahan, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kayu jati, bambu, dan lain-lain. Sumber daya manusia dengan IPM-nya sebesar 0,666. Angka harapan hidupnya 75,8. Laos, sumber daya alamnya kayu jati, padi, tembakau, kapas, kopi, gipsum, timah, seng, dan lain-lain. Sumber daya manusia atau IPM-nya sebesar 0,575, angka harapan hidupnya 66,2 tahun. Malaysia, sumber daya alamnya karet, teh, tembakau, kayu, timah, besi, bauksit, dan lain-lain. Sumber daya manusia, IPM-nya sebesar 0,779, angka harapan hidupnya 74,7 tahun. Sedangkan Myanmar, dengan sumber daya alam gandum, kapas, wijen, kayu jati, kina, minyak timah, seng, dan lain-lain. Sumber daya manusia IPM-nya sebesar 0,536, angka harapan hidupnya 65,9 tahun. Singapura, sumber daya alamnya karet dan timah. Sumber daya manusia IPM-nya sebesar 0,912. Angka harapan hidupnya 83 tahun. Thailand, sumber daya alamnya padi, karet, tapioka, batu bara, timah, kayu jati, tebu, dan lain-lain. Sumber daya manusia IPM-nya sebesar 0,726, angka harapan hidupnya 74,4 tahun. Timor Timur, sumber daya alamnya kayu cendana, tambang minyak di celah timur,
Penduduk Timur Timur merupakan orang keturunan Austronesia, ya, Melayu Polinesia, Papua, sejumlah minoritas Tionghoa, dan beberapa keturunan Portugis Eropa yang biasa disebut dengan Mestiko. Jumlah populasi masyarakat Timur Timur sekitar 3.000 jiwa. Ini sensus tahun 1990. Sedangkan IPM-nya belum kita ketahui. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan bicara tentang ekonomi. Ya, kerjasama ekonomi di ASEAN yaitu tentang AFTA atau ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas di wilayah negara ASEAN. Salah satu pilarnya AFTA adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disebut AEC, ya, ASEAN Economic Community. Sebagai berikut. Yang pertama, ke depan akan ada single market atau pasar tunggal dan production base atau basis produksi di wilayah ASEAN. Kedua, menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Region of Equitable Economic Development. Yang ketiga, menuju integrasi penuh pada ekonomi global melalui pendekatan yang terpadu dalam hubungan ekonomi serta mendorong keikutsertaan dalam jaringan suplai global atau Global Supply Network. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran berikutnya yaitu kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok, di mana tiap kelompok terdiri atas 6 siswa. Perhatikan, kelompok 1, nomor absen 1-6, kelompok 2, nomor absen 7-12, kelompok 3, nomor absen 13-18, kelompok 4, nomor absen 19-24, kelompok 5, nomor absen 25-30. Nah, yang perlu kalian lakukan yaitu untuk mencari persamaan dan perbedaan negara-negara anggota ASEAN yang ditinjau dari kelompok 1, kalian mencari dari segi politik antara Thailand dan Indonesia. Kelompok 2, karakteristik budaya antara Indonesia dan Filipina. Kelompok 3, kalian cari kondisi fisik antara Indonesia dan Malaysia. Kelompok 4, kondisi sosial antara Indonesia dan Vietnam. Kelompok 5, kondisi ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Nah, kemudian kalian diskusikan potensi kerjasama antara kedua negara tersebut. Contoh, Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama dalam bidang ekonomi, khususnya pariwisata. Nah, dan juga kamu cari persamaan dan perbedaan di antara kedua negara, kemudian kamu cari potensi kerjasama antara kedua negara. Silahkan kalian kerjakan dengan kelompok kalian, ya. Waktu kalian adalah 20 menit dari sekarang. Nanti masing-masing kelompok diwajibkan untuk mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil diskusinya di forum ini. Ya. Silahkan, selamat bekerja. Setiap orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Leo Tolstoy. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot
gmail.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.